Oke teman-teman, balik lagi sama gua Jeki di channel Progressive Auto Sound. Jadi kali ini kita kedatangan satu mobil lagi. Mobil yang bisa terbilang cukup baru keluar di tahun ini ya. Mobil listrik dengan 2 baris seater, tetapi termasuk salah satu mobil listrik yang cukup laris. Karena emang buat harga segini fiturnya tuh oke banget. Tetapi kualitas audio dari mobil itu masih terbilang kurang buat customer kita yang emang sudah dari dulu main audio. Jadi ini adalah mobil untuk istrinya, dan akhirnya pemilik dari mobil itu melakukan upgrade untuk audio dan peredamannya, karena emang untuk peredamannya sendiri juga bisa dibilang masih kurang banget ya. Pasti kalian penasaran kira-kira apa aja yang kita upgrade di mobil Wuling Cloud EV. Oke guys, jadi seperti yang tadi gue bilang, kalau di mobil itu udah kita lakukan upgrade audio dan juga peredaman. Ya mungkin kalau kalian dengar di sini, gue kasih denger ya, mesinnya pun ini bukan mesin ya, jadi itu motor listriknya pun tidak ada suara sama sekali. Tapi kenapa masih pengen di upgrade peredaman? Ya nanti kita buktikan aja kira-kira kenapa ya. Mending daripada penasaran seperti apa sih audio yang sudah kita, mending daripada penasaran, mending kita lihat aja yuk, atau kita dengerin aja yuk kira-kira bagaimana sih hasil suara dari sistem audio yang udah kita pasangkan di mobil Wuling Cloud EV ini. Langsung aja yuk kita dengerin kira-kira bagaimana hasil suaranya di dalam kabin. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar. Oke guys, jadi kalian udah denger sendiri kira-kira bagaimana hasil suara dari mobil Wuling Cloud EV yang sudah kita instalkan sistem audio premium sound by Progressive Auto Sound. Pasti kalian penasaran kira-kira apa aja yang udah kita upgrade di mobil Wuling Cloud EV ini. Langsung aja kita lihat kira-kira apa aja yang kita udah upgrade di bagian depan dulu. Oke guys, jadi mungkin bisa kalian lihat di sini ya. Di sini kita ada tambahin satu buah fuse utama, dan ini kabel strum utama dari sistem audio yang kita pasangkan di mobil ini ya. Ini semuanya terlindungi seperti standar kabel-kabel bawaan mobil ya. Bisa kalian lihat yang warna oranye itu standar kabel-kabel bawaan mobil, semuanya kayak selongsong. Jadi kita bikin juga mengikuti standar mobil ya. Jadi ini benar-benar sekring utama atau pengaman utama dari sistem audio yang kita pasangkan di mobil itu benar-benar super safety banget ya. Karena untuk sekring utamanya sendiri kita bikinin custom fuse mounting juga. Ini duduknya ke baut aki, jadi benar-benar duduknya benar-benar super rigid banget ya. Jadi untuk instalasi bisa dipastikan benar-benar super aman banget. Buat kalian yang penasaran seperti apa sih suara motor listriknya, nah ini bisa kalian dengar ya. Gue deketin mic-nya, seperti nggak ada suara sama sekali, di luar pun nggak ada suara, apalagi di dalam mobil. Tapi kenapa di mobil ini tadi gue bilang masih diinstalkan peredam ya, karena saking silentnya dari motor listriknya, sehingga mobil ini sendiri itu kelemahannya itu bukan karena motor listriknya silent ya, tapi karena emang suara road noise itu benar-benar bisa berasa masuk karena saking silentnya dari si motor listrik. Jadi yang kita dengar adalah road noise. Maka pemilik dari mobil itu melakukan upgrade juga dari peredaman dulu ya. Dari peredaman, gue jelasin dulu bagian peredaman ya. Jadi di mobil ini tuh udah kita lakukan peredaman dengan peredam dari studio reference aluminium baterai rubber military grade di bagian atap, dan full di bagian lantai, juga di bagian keempat pintunya. Nah di bagian keempat pintunya tuh kita pasangkan hanya satu lapis saja. Mungkin berikutnya si pemilik dari mobil ini tuh ada rencana upgrade setelah mencoba dari toysnya ada turun ya. Itu mungkin kalau misalnya pemiliknya pengen lebih lagi bisa mengupgrade di bagian pintu ditambah jadi 3 lapis lagi, itu bakal lebih oke lagi ya. Selain itu juga untuk menunjang redaman road noise dari bagian luar ya, khususnya di bagian roda, karena emang suara roda ini terhadap gesekan roda terhadap aspal ini emang benar-benar. Untuk hasil peredamannya sendiri nanti gue bakal kasih lihat di akhir video ini ya. Kali ini kita bahas lagi sistem audionya. Kita beralih ke bagian bagasi dulu deh. Oke guys, jadi mungkin kalau kalian lihat di bagian bagasi tidak terlihat ada perubahan sama sekali ya.
Terus apa yang akan gue tunjukin di sini? Ya gue mau nunjukin kalau emang nggak ada perubahan kalau di bagian atasnya. Tapi kalau di bagian bawah, jadi emang bagasi ini tidak menyimpan barang apapun dan tidak ada ban serep juga untuk mobil listrik. Jadi ketika kita buka tutup bagasinya ya bisa kalian lihat di situ ya. Ya semuanya kita pasangkan dengan rapi ya. Dari DSP amplifier keluaran dari Masway M6 yang kita pasangkan di sini menghandle speaker yang kita pasangkan di depan dengan konfigurasi two-way full aktif. Selain itu kita juga menambahkan satu unit DSP amplifier monoblock dari Zvox ZA1001D. Amplifier monoblock ini kita gunakan untuk mengangkat subwoofer dari Studio Reference 10 in special carbon yang kita pasangkan dengan custom subwoofer box. Jadi ini masih ada ruang banyak. Selain itu kita ada bikinin laci juga di sini ya. Nah, di sini ada laci yang masuk ke dalam. Ya, di sini tuh bisa kita taruh electric charger atau kain lap apa segala macem, itu bisa kita taruh di dalam laci sini ya. Jadi ini bisa kita tutup lagi ya. Kita finishing benar-benar seperti OEM atau standar dari mobil ya. Karena ini karpetnya juga seperti karpet-karpet standar mobil. Jadi benar-benar terlihat clean banget ya instalasi seperti ini ya. Untuk subwoofer sendiri ini jarak ke grillnya juga jauh. Dan kita mau taruh barang juga di belakang tuh benar-benar super aman banget. Jadi no worry ya. Apalagi mobil ini tuh memang benar-benar terlihat tidak seperti upgrade, kecuali kita harus ngecek ya. Jadi emang di luar juga tampilannya tuh nggak seperti ada upgrade. Oke, kita beralih ke bagian depan. Oke, kali ini kita beralih ke bagian dalam kabin. Kali ini gue mau jelasin dulu beberapa concern untuk pemilik dari mobil listrik ya. Karena pemilik dari mobil listrik tuh takut kalau dari dealer tuh bilang potong-potong kabel itu garansi bakal hangus ya. Jadi for information guys, kalau di mobil itu nggak ada kabel yang kita potong sama sekali. Jadi bener-bener kabel-kabelnya itu nggak ada yang kita potong. Sedangkan untuk kabel-kabel strumnya, kabel-kabel speaker yang kita pasangkan di mobil itu kita tarik baru semua. Mungkin ada yang bertanya untuk kabel inputnya gimana agar bisa mengalirkan signal dari head unit standar ke prosesor. Itu kan di Wuling Cloud EV ini atau di mobil-mobil listrik pada umumnya itu ada amplifiernya ya. Jadi untuk amplifiernya sendiri atau body dari head unitnya ini itu kita ada tambahkan satu buah kabel plug and play. Jadi untuk garansi sendiri bisa kita pastikan 100% aman. Jadi buat kalian pemilik mobil listrik tidak perlu khawatir ya. Karena di Progressive sendiri udah beberapa kali menghandle mobil-mobil listrik ya. Dan mobil ini berhasil kita bangun juga. Audionya bagus, peredamannya bagus. Nanti gue akan jelasin bagaimana sih hasil peredamannya. Nah, kita beralih ke bagian speakernya ya. Oke, mungkin kalau kalian lihat di bagian pilar itu tidak terlihat ada perubahan ya, masih tetap terlihat standar ya. Jadi di dalam pilar itu ada Twitternya tuh udah kita ganti dengan Twitter dari Studio Reference yang bisa kita pasangkan di dalam panel OEM-nya. Selain itu untuk mid bass dari Studio Reference juga kita juga masih pasangkan di dalam panel standar bawaan dari mobil Wuling Cloud EV ini ya. Mungkin kalau kalian lihat di sini ada dua ya. Ini bukan speaker ya. Ini cuma hiasan aja. Tapi ini bukan speaker, ini ada lampunya ambient light. Tapi speakernya ada di sini ya. Ini adalah sistem two-way untuk mobil ini ya. Dan pintunya juga kita treatment dengan peredam sebanyak 1 lapis untuk pintu depan kanan kiri maupun di bagian pintu belakang kanan kiri. Dan semua speaker yang ada di mobil itu kita instalkan dengan konfigurasi full aktif maupun sampai speaker belakangnya juga ya. Karena dari DSP amplifier Masway M6 itu sudah ada 6 channel amplifier yang dimana untuk Twitter 2 buat mid bass 2. Jadi emang untuk DSP amplifier Masway M6 itu udah bisa kita pakai semua channelnya dengan konfigurasi full aktif. Untuk Twitter 2 dan untuk mid bass 2 udah 4 channel, dan untuk speaker belakang 2 channel. Jadi emang 6 channel full aktif, dan channel 78 atau channel low-nya itu kita gunakan untuk mengangkat subwoofer dengan tambahan amplifier monoblock. Oke guys, jadi untuk bagian audio udah gue jelasin. Sekarang mending ikut gue yuk kita tes kira-kira bagaimana sih hasil peredaman dari mobil Wuling Cloud EV ini. Kita langsung aja jalan yuk. Oke guys, jadi ini kita lakukan tes jalan ya. Kebetulan ini juga udah mulai sore ya. Udah sore, udah sekitar jam 5 lewat ya. Jadi ini trafficnya ya lumayan padat ya. Ya walaupun nggak kosong-kosong banget, tapi banyak yang lewat ya. Ya mungkin bisa kalian dengar di dalam kabin ini ya, walaupun peredamnya baru 1 lapis di bagian 4 pintu, ya sudah berasa ada pengurangan ya.
Tapi yang gua concern itu di bagian road noise-nya ya, di bagian lantai ya, karena emang di bagian lantai sendiri itu udah kita lakukan peredaman di bagian outer fender maupun sampai bagian lantainya sendiri ya. Jadi emang yang tadi gua rasakan pas jalan juga itu suara road noise-nya atau suara gesekan ban dengan aspal tuh benar berasa menurun banget ya. Mungkin nanti nextnya si pemilik dari mobil itu bisa melakukan upgrade lagi untuk peredamannya ya. Jadi untuk peredaman di bagian pintu biar bikin 3 lapis ini bakal lebih kedap lagi ya. Mungkin kalau hujan ini udah berasa, ini bakal berasa lebih senyap lagi ya, karena untuk atapnya sendiri itu udah kita kasih peredam juga. Jadi emang suara rintik hujan yang beradu sama atap itu jadi nggak berasa suara ngaleng lagi ya. Itu bakal berasa keredam banyak banget ya. Oke, ini traffic cukup padat ya. Oke, langsung aja yuk kita cobain kira-kira bagaimana hasil untuk penurunan dari road noise-nya ya. Ini merupakan salah satu concern yang paling besar untuk pemilik mobil listrik ya. Ini jalannya masih jalan aspal. Ini gue udah nggak berasa ada suara gesekan roda sama aspal ya kalau di jalan seperti ini ya. Bener silent banget. Sebelumnya itu masih berasa suara anginnya ya, suara gesekan itu masih berasa. Ini gue mulai ngebut. Penurunannya berasa banyak banget, bahkan bisa gue bilang ini untuk road noise-nya sendiri dari gesekan ban dengan aspal itu ini lebih silent daripada mobil Eropa ya, dengan kondisi standar ya. Wajib banget dicoba nih. Nanti gue akan cobain lagi di jalan yang agak kasar atau jalan konblok, nanti kita lihat aja. Oke guys, jadi ini gue udah nyampe ya di jalan perumahan konblok. Mungkin kalian bisa lihat di depan ya, itu jalanan konblok ya, agak gelap ya karena ini udah sore, tapi emang di depan itu jalan konblok. Oke, langsung aja kita mulai percobaannya. Kalau kita agak ngebut di jalan konblok seperti ini, gue coba dulu dari jalan biasa, terus gue agak ngebut, kira-kira bagaimana sih hasilnya ya. Oke, bentar, ini gue jalan biasa dulu, ada mobil depan. Oke, ini di 12-13 km. Oke, ini gue mulai agak cepet ya. Oke, ini 20 kilo. Ya, suara konbloknya itu udah berasa jauh ya, dan tidak mengganggu di dalam kabin nih. Ini bisa terbilang cukup cepat ya jalannya ya, untuk jalan di kompleks sekitar 30-40 km per jam. Ini untuk suara konbloknya sih bener penurunannya lumayan banyak ya, mungkin ada sekitar 80% ya. Dan ini kalaupun kita ngebut ini bisa dibilang nyaman ya, malah bisa dibilang lebih nyaman dari mobil Eropa ya, yang udah pernah gue coba juga ya untuk kestandarannya. Oke, kira-kira gitu aja yang mau gue jelasin untuk tes peredaman dari road noise, peredaman road noise untuk mobil Wuling Cloud EV ini ya. Jadi emang kita udah berhasil bikin peredaman yang baik untuk mobil ini ya. Mungkin nextnya bisa diimprove lagi untuk di bagian pintunya, ditambah 3 lapis, pasti penurunannya maksimal banget ya. Buat kalian, kalian juga bisa konsultasi ke kita langsung untuk peredaman seperti ini. Oke guys, jadi kira-kira gimana nih menurut kalian instalasi audio dan peredaman di mobil Wuling Cloud EV ini? Dari audio yang keren, peredamannya juga bagus, dan tidak menghanguskan garansi dari Wulingnya sama sekali. Jadi buat kalian pemilik mobil listrik atau mobil seperti ini, kalian jangan sungkan dan khawatir. Kalian bisa langsung kontak kita melalui WhatsApp kita yang ada di sini, dan kita juga sangat aktif di Instagram. Kalian bisa follow IG kita di progressive_autosound, dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita, karena kita bakal ngupdate konten-konten seperti ini dan konten-konten lainnya yang semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Kira-kira demikian review gue dari mobil Wuling Cloud EV ini, and see you on the next project.